Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Dengan atas nama siapa? Nama saya Arif Saifuddin. Bapak menjadi juru kunci di sini sudah berapa tahun? Saya hitungannya masih baru. Saya setahun 3 bulan. Dalam situs ini, barang atau benda pertama kali ditemukan apa saja? Pertama kali ditemukan kan pusaka keris 9, tumba, sumur kuno, dan sama batu wangi, batu lupang, batu pipisan, dan gitu. Untuk pagar situs Beteng ini tingginya berapa? Tingginya 2,5 meter, lebar ketebalan 80. Untuk pagarnya lebarnya berapa? Hanya pertama kali ditemukan itu 5 hektar. Kalau sekarang tinggal 1 hektar. Kapan pohon beringin ditanam? Ditanam. Iya. Pohon beringin yang generasi pertama itu saya kurang paham namanya ya. Dulu pertama ditemukan itu udah ada pohon beringin. Zaman kakek yang menemukan. Terus penanaman kembali itu tahun 1918. Apa saja peninggalan yang masih ada? Jadi seperti itu, tadi pusaka keris masih ada, tombak masih ada, sumur kuno kan masih ada, terus batu lipang, terus batu pipisan ini kan juga ada. Mengapa situs Beteng didirikan? Nah, itu perjalanannya pertama kali didirikan, itu awal mula ulah anaknya Raja Brawijaya kelima, Raden Patah. Kalau tidak ada penyerangan pemberontakan Raden Patah, tidak mungkin ada situs Beteng. Siapa yang pertama kali mendirikan situs Beteng? Pertama ya Raja Brawijaya kelima. Pada hari apa warga mengirim doa untuk para leluhur? Kebanyakan itu hari malam Jumat Legi, malam Jumat Kliwon, sama Selasa Kliwon. Kalau yang setiap hari istilahnya ya malam Jumat. Pak, bisa diceritakan untuk asal mula didirikannya situs Beteng? Asal mulanya kan dulu di Majapahit itu kan ada pemberontakan. Yang memberontakkan anaknya yang namanya Raden Patah. Itu Raden Patah kan merasa dia marah karena merasa ibunya itu dulunya diusir sama Raja Brawijaya kelima. Akhirnya dia bergabung dengan Demak, kemudian dia mengadakan pemberontakan, akhirnya menyerang Raja Brawijaya kelima itu, akhirnya Raja kalah, akhirnya dia lari ke timur sampai ke daerah Tengger, Gunung Lawu. Habis itu di sana ketahuan lagi sama telik sandinya Raden Patah, akhirnya raja itu tadi diserang lagi, kalah lagi, akhirnya ke timur. Lari ke timur sampai ke desa, istilahnya desa Semboro, Kabupaten Jember kan, desa Semboro. Akhirnya ke sini bikin benteng di sini. Habis itu mendirikan benteng di sini, lalu membuat kota kecil yang namanya Kota Kedawung, itu yang ada di desa Paleran situ. Akhirnya dari sini ketahuan lagi, akhirnya diserang, terus akhirnya Raja Brawijaya itu tahu kalau yang memberontak itu anaknya, akhirnya dia menyerah.
Jadi semua prajurit seperti Pate itu disuruh mengumpulkan senjata untuk menyerang, tapi abdi dalam, abdi kesayangannya raja itu dia tidak mau menyerah. Akhirnya dia yang bernama Sabto Palon Nayagenggong. Akhirnya Sabto Palon Nayagenggong tidak mau menyerah. Yang Sabto Palon itu pergi ke Madura, yang Nayagenggong ke Bali. Terus akhirnya Raja Brawijaya itu dibawa ke Majapahit di daerah Trawulan. Pada tahun 1918 itu ada pemuda yang bernama Ahmad Salam. Itu asalnya dari Blitar, Kesamben, Pagerwojo di sana. Dia kesini itu ibaratnya kalau orang sekarang itu cari kerja, dia dapat juragan yang ada di desa Sumber Pulau. Habis itu dia bekerja di situ. Sementara itu kan juragannya seperti ya istilahnya yang kasih pekerjaan dia itu mau punya zat. Jadi dia disuruh cari kayu bakar. Akhirnya dia cari kayu bakar di daerah sini ke timur. Di sini kan hutan. Nah, akhirnya dia masuk ke sini. Dia di sini ada tumbuhan seperti buah-buahan itu banyak, seperti jambu, pepaya. Beliau itu kan akhirnya ngambil, dimakan, habis itu kenyang, dia ngambil lagi, mau dibawa pulang. Akhirnya habis mau dibawa pulang, dia lupa keluar. Jadi 3 hari 3 malam itu keliling di sini. Di sini dulu luasnya itu pertama ditemukan itu luas tanah 5 hektar. Ya, tinggi pagar itu 2,5 meter, lebar 80 pertama kali ditemukan. Tidak rata, kayak betik-betik itu belum pertama ditemukan. Habis itu tahun 1939 itu sebelumnya kan buah itu dibuang, dia kelan, buah ditaruh, akhirnya ingat jalan keluar, akhirnya dia pulang ke sini lagi beramai-ramai sama masyarakat sekitar nyari, ternyata tidak ketemu. Akhirnya pulang lagi tahun yaitu 1939 itu baru bisa ditemukan. Pertama temukan itu sumur kuno, zamannya belum lihat sumurnya. Sumur kuno itu habis itu di sini ibaratnya apa ya, udah ramai itu. Di tahun 39 itu banyak orang kesini, ada yang ritual, ada yang istilahnya kesini itu minta kesembuhan, kan ada yang sakit dulu kan gitu di sini. Akhirnya habis itu tahun 1968 itu ada pergerakan mahasiswa yang menunggangi mahasiswa mengatasnamakan yang Damai dan bergabung sama tokoh agama di sini, dihancurkan di sini. Alasannya katanya musyrik. Kan ibaratnya orang dulu kan kalau sembahyang itu kan di bawah pohon. Medianya kan alam kalau dibilangnya sirik, kok entah wet kan. Padahal sebelum Islam masuk, Hindu itu kan lebih tua. Makanya akhirnya dihancurkan, dirobohkan. Pohon beringin itu generasi kedua yang sekarang. Kalau yang dulu udah ditebang. Habis itu di tahun 19
1968 itu sampai tahun 1970 vakum di sini. Jadi tidak ada kegiatan ritual-ritual, nggak ada. Cuma yaitu di sini 3 tahun itu jaga sama tentara batalion 515 itu. Terus akhirnya tahun 1971 diadakan pembukaran lagi, bikin pagar lagi yang atasnya ada kepala Bung Karno. Bung Karno itu raksasa. Nah, dibuka lagi, tinggal ini hidungnya yang pojok. Nah, itu hidungnya. Kalau lainnya udah hancur. Terus patung siwanya dibuang ke Sungai Menampu. Itu kan sebelahnya Takdir itu. Sampai sekarang nggak bisa ditemukan. Terus tahun 1971 penanaman kembali pohon beringin. Asal mulanya kan di sini itu dulu zaman era Majapahit. Itu di sini kan peladannya Brawijaya kelima. Waktu era pemberontakan Raden Patah. Raden Patah itu memberontak karena mengiranya dia dendam ibunya kok diusir kan sama Brawijaya kelima. Akhirnya dia dapat pemberontakan Brawijaya itu kan kalah lari ke timur ke Gunung Lawu, daerah Tengger. Habis itu di sana ketahuan lagi sama tulisan ini. Akhirnya diserang lagi sampai beliau kalah lagi, lari ke timur, lari ke sini sampai di desa Semboro. Semboro itu dulu namanya desanya Sanggara, bukan Semboro, Sanggara. Akhirnya ada pergelusan zaman, akhirnya dilakukan Semboro. Akhirnya sisa prajurit dan saya itu ke sini bikin benteng di sini. Habis bikin benteng di sini, beliau bikin kota kecil yang namanya Kota Kedawung. Yang adanya di Palembang. Iya. Itu masih ada hubungan sama sini. Habis itu di sini ketahuan lagi. Akhirnya diserang, kalah lagi. Terus Raja Brawijaya itu mengutus semua prajurit Panglima untuk ibaratnya kayak senjata disuruh dikumpulkan untuk menyerang. Akhirnya Raja Brawijaya itu masuk Islam, dibawa ke Trawulan. Terus abdi kesayangannya yang tidak mau, yang namanya Sabtu Palon sama Nagakeno. Makanya sekarang kan ada istilah Sabtu Palon Nagih Janji, itu emang benar. Kalau menurut cerita dulu 500 tahun lagi saya akan kembali. Ya di sini pun juga itu. Bila ke Brawijaya 500 tahun lagi kita pasti ketemu. Kedua bupati saya itu tapi sudah meninggal. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.